Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Khairani dengan NIM 310119012670. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis IT. Pengertian IT, Teknologi Informasi. Teknologi Informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Media pembelajaran berbasis IT. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata word processor, tetapi juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Multimedia berbasis komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Misalnya, penggunaan simulator kokpit pesawat terbang yang memungkinkan peserta didik dalam akademi penerbangan dapat berlatih tanpa menghadapi risiko jatuh. Contoh lain dari penggunaan multimedia berbasis komputer adalah tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang memungkinkan mahasiswa pada jurusan eksakta, biologi, kimia, dan fisika melakukan percobaan tanpa harus berada di laboratorium. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan atau network yang dapat memberi kemungkinan untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Internet dan web dapat menggali informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar atau pola bermedia. Keunggulan sistem pembelajaran berbasis IT. 1. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. 2. Mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga akan menambah motivasi belajar. 3. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. 4. Mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. 5. Media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. 6. Membawa objek yang sukat didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. 7. Menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Dan yang ke-8, menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung.
Sistem pembelajaran berbasis IT. 1. Persiapan, mencakup analisis kurikulum, analisis kebutuhan, maupun desain. 2. Pembelajaran metode yang digunakan secara umum adalah A. Klasikal, B. Kelompok, C. Individual. 3. Evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan cocok atau tidak. 4. Metode klasikal. Metode klasikal yaitu penggunaan media komputer dengan sebuah media tayang lebar. Untuk metode ini dapat digunakan peralatan 1 unit komputer plus multimedia proyektor atau LCD proyektor, atau 2 1 unit komputer plus televisi. 5. Metode kelompok. Metode ini dapat diterapkan pada kelas dengan sejumlah kecil komputer. Cara ini memungkinkan kita untuk saling berdiskusi. 6. Metode individual atau mandiri. Metode individual yaitu satu orang dengan sebuah komputer. Metode ini dapat digunakan untuk sekolah yang memiliki banyak komputer atau laboratorium. Kita juga dapat mengcopy software untuk digunakan di rumah sebagai bahan remedial. Kita dapat menggunakan media internet di luar jam sekolah untuk menerima atau kirim tugas, mencari bahan dari luar sekolah. Beberapa bentuk penggunaan media komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 1. Penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar. 2. CD multimedia interaktif. CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran, sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar terutama komputer. Terdapat dua istilah dalam perkembangan CD interaktif ini, yaitu Computer Based Instructation atau CBI dan Computer Assisted Instructation atau CAI. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya model drill, model tutorial, model simulasi, dan model games. Pada umumnya, tipe penyajian yang banyak digunakan adalah tutorial. Tutorial ini membimbing secara tuntas menguasai materi dengan cepat dan menarik. Penggunaan tutorial melalui CD interaktif lebih efektif untuk mengajarkan penguasaan software dibandingkan dengan mengajarkan hardware. Misalnya, tutorial Microsoft Office Word, Access, Excel, dan PowerPoint. Kelebihan lain dari CD interaktif ini adalah dapat belajar secara mandiri, tidak harus tergantung kepada instruktur. Terdapat juga fungsi repeat, bermanfaat untuk mengulangi materi secara berulang-ulang untuk penguasaan secara menyeluruh. 3. Video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Video ini bersifat interaktif tutorial untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Kita juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai yang diajarkan dalam video. Penggunaan CD interaktif cocok untuk mengajarkan suatu proses, misalnya cara penyerbukan pada tumpukan, teknik okulasi, pembelahan sel, proses respirasi, dan lain-lain. 4. Internet. Internet, singkatan dari Interconnection and Networking, adalah jaringan informasi global. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan kita untuk belajar secara mandiri. Kita dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik. Kita dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya atau real life.
Kita tidak perlu hadir secara fisik di kelas, karena dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Kita dapat belajar bekerja sama satu sama lain, saling berkirim email untuk mendiskusikan bahan ajar. Selain mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat berkomunikasi dengan teman sekelas. Pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. 3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.